Orang ketika diberikan nikmat oleh Allah, nah, ada saja cara bagi setan untuk menghalang-halangi seseorang mensyukuri nikmat yang telah Allah beri, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Ada saja cara bagi setan untuk menghalang-halangi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan setan mempermainkan perasaan dia. Nah, jadi kalau sudah bermain-main, hati-hati dengan perasaan. Jangan bermain-main dengan perasaan. Justru perasaan ini yang seringkali dipermainkan oleh perasaan ini yang dipermainkan oleh setan. Jadi manusia sekeras apapun hatinya, tapi kalau perasaan dia sudah dipermainkan, kan, terkadang dia akan emosi, terkadang akal sehat juga akan hilang karena perasaan dia sudah dipermainkan. Bagaimana cara setan mempermainkan perasaan dia? Cara setan mempermainkan perasaan dia adalah ketika Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada dia, harta berlimpah Allah berikan, kesehatan juga tidak pernah kurang Allah berikan kepada dia. Nah, dia tiap tahun haji, tiap tahun umrah, sehingga ketika dia pikir-pikir, sebanyak nikmat yang sudah Allah berikan ini, bagaimana cara aku untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan? Dia bingung sendiri dengan limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi ketika seorang kebingungan, dan bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, sehingga dia meninggalkan syukur sama sekali kepada Allah. Ini pertanda, kan, dia sudah masuk dalam perangkap setan yang mempermainkan perasaan dia. Seringkali setan masuk melalui perasaan. Hantanggukah, kan? Tidak sanggup engkau untuk mensyukuri betapa banyak nikmat yang sudah Allah beri, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi kibancit, tinggalkan bersyukur, tidak usah bersyukur, yang tidak mampu engkau syukuri. Di sini beliau ingatkan bahwa mensyukuri nikmat itu wajib. Sebesar apapun nikmat, sebanyak apapun nikmat yang sudah Allah berikan, itu jangan membuat engkau bingung, jangan membuat engkau bimbang, dan jangan membuat engkau kehilangan percaya diri bahwa engkau mampu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Karena kehilangan kepercayaan diri, menganggap bahwa diri tidak mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, itu sama dengan seseorang itu sudah merendahkan dirinya sendiri. Itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri, termakan dengan permainan setan yang bermain-main dengan perasaan dia. Jadi akhirnya dia merendahkan diri sendiri. Akhirnya dia meninggalkan syukur sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia merendahkan harga dirinya, itu merendahkan derajatnya sendiri. Artinya, berarti derajat kita ini tinggi berarti. Ya, karena derajat manusia itu, innallaha ta'ala qad rafa'a qadarak wa ja'alal qalil minka katsir. Artinya sungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh telah mengangkat derajat engkau, dan Allah jadikan sesuatu yang sedikit dari engkau itu bernilai sangat banyak di sisi Allah. Memang banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, akan tetapi karena derajat manusia itu ditinggikan oleh Allah, sehingga sesuatu yang sedikit dari manusia itu nilainya banyak di sisi Allah. Begitu cara Allah memuliakan derajat manusia, apalagi derajat umat Nabi Muhammad, di mana Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanah falahu asyaru amsalihah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia memperoleh 10 kali lipat daripada satu kebaikan itu. Jadi satu kebaikan yang seseorang kerjakan itu nilainya 10 di sisi Allah. Jadi Allah sudah memuliakan derajat manusia, sehingga bagi kita itu mungkin hanya 1 langkah, tapi di sisi Allah itu sudah 10 langkah. Bagi Allah itu sudah 10 langkah. Kan? Satu kebaikan itu nilainya 10 di sisi Allah. Fala tabkhas nafsaka haqqaha wa tahitha an qadriha. Maka engkau jangan merendahkan diri engkau,
dan engkau jangan menurunkan derajat engkau sehingga engkau melihat bahwa diri engkau itu adalah diri yang lemah, tidak mampu mensyukuri disebabkan banyaknya nikmat-nikmat, nikmat. Jadi jangan merendahkan diri kita di mana Allah sudah memuliakan derajat kita sebagai manusia umat Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita merendahkan derajat kita, merendahkan diri kita sendiri, lalu kita melihat bahwa diri kita itu tidak mampu untuk mensyukuri, untuk bersyukur dikarenakan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wadzalika minal jahli. Demikian itu adalah sebahagian daripada kebodohan. Kebodohan artinya dia sendiri berarti belum mengerti tentang betapa berharganya dirinya karena telah dimuliakan oleh Allah. Jadi karena dia tidak mengerti, itu sama seperti kerbau, sama lagi lemah yang orang kameng mak. Itu pedro rayu sehingga menaik kalon kami pelong. Yang kembangai lemah bangai kan. Mumpung kami pelong. Seperti itu manusia. Jadi dia bingung sendiri ketika melihat banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga akhirnya dia ambil kesimpulan, dia ambil keputusan untuk tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Itu adalah sebahagian daripada kebodohan. Kama law tarakta syukra 'alaiha listiqlaliha fi nazrika. Sebagaimana termasuk kebodohan juga seandainya engkau meninggalkan mensyukuri nikmat listiqlaliha fi nazrika, karena engkau melihat bahwa nikmat itu sedikit, engkau mengentengkan, engkau menganggap remeh nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi karena kita menganggap remeh misalnya nikmat pendengaran yang Allah berikan, kita menganggap remeh nikmat pendengaran sehingga kita tidak pernah mensyukuri nikmat pendengaran. Jadi karena kita anggap remeh nikmat pendengaran itu, akhirnya kita tidak mensyukuri nikmat pendengaran. Sama aja lagi suluh. Kadang timbul dalam hati kita, bahwa lebih penting tanya orang suluh. Monyo hana aja lun sungu Darussalam. Jadi Darussalam harus bersyukur ke lun, ke kamu, karena monyo hana kamu aja ka sungu Darussalam. Kadang timbul pikiran lagi kan. Jadi kamu harus nuju tempat yang gek lah. Monyo hana nuju tempat yang gek, pak kamu tunggu ke kamu hana aja alih. Jadi kamu rasa haidro ngon lebih haidro ngon Darussalam. Ka kena ancam khalifah. Jadi bupanya hana pah hana bere bu hana pah sakit perut gara-gara mu pajubuan. Hana gek masa bu. Nyo tinggal monyo hana beres bu, kamu tinggal hana kamu jale kena Darussalam. Jadi hana jak suluk gara-gara bu hana apa. Jadi kong karaya nikmat bu ngo nikmat suluk kan. Jadi dia menganggap bahwa nikmat suluknya yang qalil, nikmat suluknya yang kecil. Padahal kalau kita hitung dari semua yang hadir di sini yang menjadi jamaah suluk, kita bandingkan dengan berapa banyak masyarakat di luar yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kalaupun sudah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pengertian bahwa suluknya adalah nikmat yang besar, tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke Darussalam untuk suluk, menyuta apa banding. Toh rame jamaah yang suluk mau yang hana suluk. Masyarakat sekitar kok rame ya nak jak suluh kan. Padahal nyampak bak pineh rumah hantar jak suluh ago. Pu payah ajak suluh man. Pu beda adanya orang ji. Nyangganya. Karena kita ini mendapat inayah, mendapat perhatian dari Allah, Nyan yang hana ada badannya. Sehingga tidak kita syukuri, bahkan nikmat itu kita ingkari. Khalifah tanya wadud. Khadam-khadamnya indat bu malam-malam yang kena orang donan. Allah telah tak ka indat bu ko. Tengok pe ka indat leh. Lumpih tengok hana lain no. Tuntun ke hana uja leh. Ana ada nikmat inayah dari Allah kan. Suluhnya inayah perhatian dari Allah. Musasawur mumpu inayahan.
Mompok perhatian dari Allah. Tanya mandu banyak orang yang mompok inayah dari Allah. Enggak mamaan. Jadi nyandalika minal jahlian. Demikiannya sebahagian daripada kebodohan. Tidak mengerti kan. Buna label lagi bak toko berarti ya benar-benar puduk hargaan. Nilai tulungan adalah syurga di sisi Allah. harus mutul lihatnya apa ya lihat. Karena sesuatu yang ternilai, sesuatu yang punya nilai, itu berarti sesuatu itu murah kan? Sesuatu yang mahal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai. Kalau sesuatu itu bisa dinilai, berarti itu murahan itu kan? Hadi menan falhamil ala tarki syukri ala ni'mati ahadu amraini, maka sesuatu yang mendorong seseorang meninggalkan syukur, meninggalkan mensyukuri nikmat, itu adalah salah satu dua perkara. Wa kullun minhuma madmun, dan masing-masing daripada keduanya itu tercela. Jadi apa yang mendorong seseorang tidak mensyukuri nikmat? Yang mendorong seorang tidak mensyukuri nikmat itu ada kala karena nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak, lalu dia melihat bahwa dirinya tidak mampu untuk mensyukuri nikmat, sehingga dia meninggalkan mensyukuri nikmat sama sekali. Itu sebab yang pertama. Nikmat itu dalam pandangan dia sangat banyak Allah berikan, dan dia melihat bahwa dirinya itu tidak mampu mensyukuri nikmat, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat sama sekali. Kemudian yang kedua, dia melihat bahwa nikmat yang Allah berikan itu murahan. Nikmat yang Allah berikan itu sedikit. Lagi sulu maka nadahnya nikmat raya yang nadah tanya wate tawajuh tak kira tu benda tawajuh. Tolong kenong semen yang hana apa yang bate-bate kan. Alah mak oi kiban dengkung tak kira. Kiban cara dengkung. Menyolun laki izin kiban je. Laki izin kiban. Lun ni tibulan. Nyo baru 2 euro nyo kata kikiin. Laki jadi karena syukur nikmat. Wa kullun minhuma madmum, masing-masing dari keduanya itu adalah sesuatu yang tercela.